Shalom jemaat Tuhan terkasih, kembali bersyukur kita bisa berjumpa dan sukacita saya dengan jemaat Tuhan dimanapun tempat yang sedang mengikuti ibadah online melalui pelayanan Smart People Church ini. Saudaraku, kita kembali akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah dengan sebuah tema. Kasih Tuhan bagi yang terluka. Kasih Tuhan bagi yang terluka. Mari kita akan membaca terlebih dahulu dari Mazmur nomor yang ke-34. Mazmur nomor yang ke-34, ayatnya yang ke-18, yang tertulis demikian. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Satu ayat lagi dari ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan sebentar akan direnungkan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, apa yang perlu diteguhkan Tuhan teguhkan, apa yang perlu ditegur Tuhan tegur, apa yang perlu dikuatkan Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita. Berbicara melalui hamba-Mu, kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, banyak orang menyangka bahwa Tuhan hanya dekat kepada mereka yang sukses, mereka yang kuat, mereka yang sukacita. Tetapi firman Tuhan hari ini kembali memberi kabar baik yang sungguh menenangkan kita. Dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Dan Tuhan dikatakan tidak menjauh dari air mata kita. Justru sebaliknya, Dia semakin dekat. Saudaraku kekasih, suasana hidup hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak orang yang meratapi dirinya. Banyak orang yang belum bisa keluar daripada masalahnya. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari penderitaan kita. Saudara, satu kali saya berkunjung ketika saya berkhotbah di sebuah kota di Jawa Tengah. Saudaraku, di sana saya diajak untuk menemui seorang yang sudah lama menderita karena tekanan jiwa. Saudara, dia seorang laki-laki, seseharinya itu dia cuma ada di depan pintu kamar mandi, sehingga kamar mandi itu dikuasai dia tidak bisa, dia tidak mau keluar dari tempat itu, terus jongkok, dan kegiatan dia tidak lain adalah apa? Setiap saat itu menggosok giginya. Jadi gosok gigi berkali-kali, waktunya lama. Memang giginya sampai putih begitu. Saya pikir jadi tidak sehat karena tiap hari digosok. Saudaraku, apa yang membuat dia mengambil langkah begini? Ketika saya coba telusuri, saudaraku, memang dia pernah menjadi orang yang remuk jiwanya, merasa tersakiti hanya karena perkataan orang tentang dia punya gigi. Saudaraku, tekanan itu membuat dia menderita sampai begitu panjang dalam perjalanan hidupnya. Yang saya lihat, saudaraku, begitu menderita. Kenapa? Karena di tengah kondisinya dia, saudaraku, tekanan yang dia alami membuat dia tidak bisa keluar dari masalahnya. Saudaraku kekasih, seringkali saat kita sedang terluka atau kita merasa ada tekanan hidup yang membuat hancur hati kita,
Kita merasa Tuhan itu jauh. Kita bertanya lagi, di mana Tuhan saat aku ini menderita? Di mana Tuhan saat saya menangis? Mengapa hal ini terjadi? Saudara, hati-hati. Saya memang beberapa kali, saudaraku, diundang di sebuah rumah sakit jiwa. Kalau saya memimpin persekutuan di sana, saya bukan syukuri kalau melihat lebih banyak orang ikut. Karena di situ yang statusnya agama Kristen itu ikutnya persekutuan doa. Saudara, kalau saya lihat banyak orang yang patah hati, putus cinta, banyak juga yang mereka kehilangan pegangan hidup, dan saudaraku mereka tidak tahan. Karena apa? Setiap orang itu sebenarnya memang punya kekuatan maksimum, saudara. Jadi ketika saya dan saudara itu ada yang begitu kuat menanggung masalah hidup, sampai akhirnya saudaraku bertubi-tubi dia tetap tangguh. Tetapi sebagian mereka yang seperti saya layani itu, saudaraku, mereka orang pinter, karena terlalu pinter, kemudian ada goncangan di dalam kejiwaannya, akhirnya dia harus mengalami masa pemulihan seperti ini. Saudara, satu situasi yang tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan izinkan saya melayani mereka, saya bersyukur. Kenapa? Dari waktu ke waktu, banyak yang semakin membaik, dipulihkan, saudaraku. Kuncinya cuma satu. Ketika mereka bisa menangis, ketika mereka bisa bercerita, ketika mereka dikuatkan bahwa ada Tuhan di tengah masalahmu. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan bukan hanya melihat dari kejauhan, bukan hanya tahu dari surga, tetapi Tuhan itu dekat. Artinya apa? Tuhan itu hadir. Tuhan itu menyertai. Dia menopang kita. Ketika batas maksimum di dalam penderitaan hidup yang kita alami, saudara-saudara, seringkali kalau sudah kelebihan, itu sebenarnya bukan bagian kita. Tuhan mengerti kemampuan kita, kekuatan kita. Saudaraku, beberapa contoh ketika kita lihat di dalam Alkitab, kita belajar tentang Hana yang menangis di bait Allah karena dia mengalami penderitaan. Dia mandul. Dan Tuhan menjawab doanya. Kita ingat ketika seorang Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan dia hidup di dalam pengembaraan. Dia bersembunyi di gua, tetapi di sana dia berkata Tuhan hadir di tengah kondisinya. Tuhan tetap menyertai dia. Saudaraku, mungkin kita termasuk orang yang ketiga. Kisah hidup apa yang membuat kita hari ini sedang menderita? Yang penting adalah apa? Pahami bahwa Tuhan hadir. Hari ini Tuhan sedang ada bersama kita, menyertai kita di tengah masalah hidup ini. Saudaraku yang kekasih, kemudian kita bisa melihat selanjutnya di dalam bagian yang kedua, bahwa Tuhan itu dikatakan menyembuhkan jiwa yang remuk. Saudara kekasih, ayat firman Tuhan sudah berkata, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apa makna remuk jiwa di sini, saudara? Mari kita belajar. Remuk jiwa itu bisa memiliki makna. Yang pertama, kecewa yang sangat dalam. Saudara, saya manusia, kita semua manusia. Sekalipun kita pelayan-pelayan Tuhan, kita aktivis, bahkan tidak jarang seorang yang begitu aktif di gereja, saudaraku, bisa mengalami kekecewaan yang mendalam terhadap hamba Tuhan, atau terhadap rekan kerja, atau di antara jemaat.
Saudara kalau melihat orang yang kecewa, dan kecewa yang sangat dalam, saudara, untuk mengampuni susah, remuk jiwanya. Ada kata orang mungkin yang begitu menusuk perasaan kita. Saudara, kira-kira kalau kita mau mendalami kekecewaan kita, coba berpikir bersama saya begini. Orang yang menyakiti kita dengan sebuah kata, kiranya orang itu berpikirkah ketika dia mengatakan itu? Kira-kira berpikir enggak, saudara? Menurut saya belum tentu dia berpikir. Ketika dia menyakiti kita dengan kata, kalimat itu membuat kita kecewa yang sangat dalam. Belum tentu dia itu berpikir saat mengucapkannya. Makanya saya belajar, saudara, ketika melihat atau mengalami kekecewaan yang sangat dalam seperti ini, mengapa saya harus mikir dan kepikiran sampai akhirnya saya harus jatuh sakit? Karena orang yang berkata itu, yang menyakiti saya itu, belum tentu dia itu berpikir ketika mengucapkan kata itu. Saudara, seringkali kita terfokus kepada kata orang, sehingga kita untuk keluar daripada situasi kekecewaan yang membuat remuk jiwa kita itu sulit. Kita mau belajar pandang Tuhan, kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Tapi yang diingat, yang kita rasakan terus kekecewaan kita. Saudara, remuk jiwa kita karena kecewa yang sangat mendalam. Yang kedua, remuk jiwa itu bisa bermakna juga putus asa karena kehilangan. Saudara mungkin sedang hari ini susah karena ada sesuatu yang hilang dari kehidupan saudara. Mungkin pasangan hidup kita, orang dekat kita, orang yang kita sayangi, saudaraku, sudah pergi selamanya, remuk jiwa kita. Atau permisi, mungkin ada harta kita yang hilang karena dimakan orang. Istilahnya kita dirugikan orang. Saudara, banyak lagi kehilangan kita. Termasuk kehilangan cinta kita. Bagi anak muda yang putus cinta, remuk jiwanya, saudaraku, karena apa? Putus asa. Orang yang dia cintai pergi, bahkan perginya sama orang yang dia kenal. Meninggalkan dia dan pergi kepada teman yang dia kenal. Saudara, sekali lagi saya katakan remuk jiwa ini, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Amsal pemazmur berkata, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang ketiga, saudaraku, remuk jiwa itu punya makna luka yang tidak terlihat, tetapi sangat menyakitkan. Hanya kita yang mengalami, saudaraku. Itu terhantui di dalam kehidupan kita dan mengganggu, saudaraku. Kita makan, kita ingat itu, kita tidak nafsu lagi makannya. Kita tidur, kita terganggu, saudaraku. Dan saya rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara-saudara terluka hatinya, remuk jiwamu, dan begitu sangat menyakitkan, saudara. Kita naik mobil, kita makan, kita pergi, terus masalah atau orang itu menghantui kita, mengikuti kita. Saudara, diuntungkan atau dirugikan? Menurut saya kita rugi, saudara. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, saudaraku, dia tidak seharusnya ada ketika kita makan, ketika kita istirahat, ketika kita bepergian. Saudaraku, beranilah. Ada saatnya untuk remuk jiwa kita itu, kita berani atasi dengan kalimat ini. Tuhan bukan hanya tahu, tetapi menyembuhkan. Ucapkan sama-sama dengan saya. Tuhan bukan hanya tahu, tetapi menyembuhkan. Saudara pergi ke psikiater, saudara pergi ke psikolog, saudara pergi ke hamba Tuhan, konseling. Saudaraku, kita mungkin berkata, kok saya tidak sembuh? Karena memang saudara belum datang kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya tahu, tetapi menyembuhkan. Dia tidak hanya menghapus air mata, tetapi juga mengangkat beban hati kita.
Saudara yang remuk jiwanya, sekali lagi kalimat ini untuk Anda. Tuhan bukan hanya tahu, tetapi menyembuhkan. Dia tidak hanya menghapus air mata, tetapi juga mengangkat beban hati. Amin, saudaraku ya. Jangan terpuruk terlalu lama, saudaraku. Seorang bapak, ketika saya melayani, saya menginap bersama dia di rumahnya, anaknya hamba Tuhan, tetapi papanya ini tidak bisa keluar dari masalah ini. Saudara, sering kali gangguan tidur, akhirnya saya dengar dia meninggal, gara-gara tidak sehat. Saudara, tidak bisa tidur ini, insomnia itu luar biasa. Saudara, kenapa masalah itu bisa terjadi? Karena dia kecewa kepada seorang hamba Tuhan. Dan dia tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa keluar, remuk jiwanya, saudaraku. Saya bilang, saya panggil dia, Om, mari ke gereja. Om tidak kepengen dengar saya khotbah hari ini. Dia tertawa saja. Dia bilang, Nek, pergi aja. Om tidak usah. Terus, saudaraku, terus saya dengar, saudara memang susah. Kenapa? Karena sekali lagi, hanya penghiburan ini yang Roh Kudus mau lakukan dan kerjakan dalam dirinya. Kalau dia mau buka hati, dia bisa keluar dari masalahnya. Tuhan bukan hanya tahu, tetapi menyembuhkan. Dia tidak hanya menghapus air mata, tetapi juga mengangkat beban hati. Saudara, sekali lagi dikatakan di dalam firman Tuhan, saya kutip dari Mazmur nomor 147, ayatnya yang ketiga berkata demikian, saudaraku. Mazmur 147, ayatnya yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Oh, haleluya. Saudaraku, ini kebahagiaan kita, ini sukacita. Saya dan saudara akan disembuhkan Tuhan. Dan katakan hari ini, aku disembuhkan Tuhan. Aku dipulihkan Tuhan. Remuk jiwaku. Karena dikatakan tadi di dalam hal yang ketiga, luka yang tidak terlihat tetapi sangat menyakitkan. Tuhan mau jamah. Tuhan sudah jamah. Dan Tuhan mau sembuhkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya. Di dalam kehidupan kita dikatakan, kasih Tuhan kepada yang terluka itu dikatakan kasih Tuhan adalah harapan di tengah luka. Saudara, puji Tuhan kita berkata. Kenapa? Satu kata ini sangat penting dalam kekristenan kita. Yang dikatakan dengan sebuah kata harapan. Ada kekuatan kita. Saudara, penderitaan yang kita alami, luka yang tidak selalu hilang itu dalam semalam, saudaraku. Luka dikatakan itu bisa terbawa bahkan sampai mati. Seorang istri, saudaraku, dalam sebuah pengalaman pelayanan ini juga sudah kurus, tinggalnya di kamar yang terbatas, saudaraku, lampunya redup. Saya pikir hari-hari dia hanya menikmati kepahitan. Kenapa? Karena luka dalam itu dialami ketika di masa awal pernikahan dia. Kemudian suaminya selingkuh. Dan akhirnya membuat dia menderita, saudaraku. Dia tidak bisa melihat saat itu sebagai orang yang punya pengharapan. Saya pikir kalaupun suaminya berbuat demikian, dia punya Tuhan. Bukan dia yang berdosa, tetapi suaminya yang berbuat. Saudaraku, keputusan dia adalah apa? Dia ambil langkah penderitaan. Dia nikmati hari-harinya sekarang itu, saudaraku, dalam tanda kutip, penderitaan. Saudara, luka yang dia derita itu dalam sekali. Dan dia tidak mau membuka dengan sebuah pengharapan. Saudara, setiap kali orang datang termasuk
ketika kesempatan berjumpa bersama dengan saya. Orang ini, saudaraku, kelihatan sekali. Saya sebut nama suaminya, saudaraku, sebagai istri. Saya katakan, belum namanya, belum kenal. Saya sebut ibu, misalkan Setiawan, ibu Setiawan. Saya pendeta, saya mau berdoa. Dia berhentikan kalimat saya dengan mengatakan begini, jangan sebut nama itu. Dengan suara yang sudah lirih karena menderita, saudaraku, sakitnya luar biasa, panjang. Sampai saudaranya atau keluarganya bilang, sudah kena kanker. Saudaraku, sekali lagi, luka yang disimpan dalam hati kita, itu bisa merusak sel-sel tubuh kita, termasuk bisa membuat sel kanker dalam tubuh kita, itu hidup, ya, dan berkembang dengan luar biasa. Saudara, saat ini saya ingin bersama dengan kita, ada satu kata untuk menyembuhkan akan luka hati kita. Ketika kita sudah di dalam kondisi yang hopeless, kita memiliki harapan ini, saudara. Lihat, hidup itu melihat seperti kaca tembus pandang. Kalau saudara menderita, lihatnya kaca cermin, saudara, isinya ratapan tadi, isinya keluh kesah, kepengennya selalu mati. Buat apa saya hidup? Semua pergi meninggalkan kita, semua hilang dari kehidupan kita. Lebih-lebih, saudaraku, sepertinya ada sesuatu yang sangat membuat kita tertekan. Ketika dikatakan, kamu orang yang gagal. Kamu orang yang gagal. Ini dunia berkata kamu gagal. Tetapi Tuhan berkata kamu dikatakan. Sesuai dengan firman Tuhan ini, Dia yang menyembuhkan luka orang yang patah hati. Tuhan tidak berkata kamu gagal. Tetapi kita mau punya sebuah keyakinan. Ada sebuah pengharapan. Saya kutip dari kitab Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 38-39, catat bagi kita yang sedang putus harapan. Roma 8 ayat 38-39. Dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun dikatakan pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kemudian ayat yang berikutnya, sangat menarik sekali. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalimat terakhir baca sama-sama dengan saya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sungguh menarik sekali ayat-ayat ini, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang dapat memisahkanku dari kasihnya Tuhan? Itu kalimat orang berpengharapan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kasih Tuhan itu tidak jauh di sana. Saudara, kalau kita pernah dengar dikatakan ini kalimat bukan rohani. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Saudaraku, ini kalimat bukan kalimat Roma 8 tadi. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dikatakan sebagai pribadi yang sangat mengerti, yang tak dapat memisahkan. Berarti bersatu. Kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Selalu hadir, dekat. Tuhan bukan jauh di sana. Ketika kita jauh, Tuhan itu terus mencari kita. Memberikan kepada kita pengharapan. Kenapa kalau orang putus asa seringkali meninggalkan Tuhan?
Karena orang-orang sedemikian, saudaraku, tidak berpengharapan. Hidup itu gelap. Terlebih, saudaraku, permisi kalau kita sudah lanjut usia. Hari ini kita orang-orang tekun, biasanya yang suka menikmati firman Tuhan. Saudaraku, ke gereja setia, ibadah online kita setia. Saudara, kalau kita sekarang ini sudah mulai di atas 45 atau bahkan sudah 60 tahun lebih, saudaraku, pralansia, saudara, atau bahkan sudah puluhan tahun hidup kita lebih panjang. Saudara ingat, orang yang berpengharapan energik, saudaraku, energetik sekali kehidupannya. Tapi orang yang tidak berpengharapan, memasuki masa tua, usia tua itu tidak dinikmati dengan penuh syukur, tetapi dia ratapi lagi. Kenapa saya sekarang ini lihat kaca cermin tadi, saudara? Dia pegang pipinya sudah tidak mulus seperti masa muda. Dia lihat rambutnya sudah mulai rontok, matanya sudah mulai kabur, telinganya sudah tidak tajam lagi. Saudaraku, mungkin bagian-bagian tubuh dia ratapi, dia lihat pakai kaca cermin tadi. Kok aku tidak secantik atau seganteng dulu? Saudara, banyak yang bisa dia harusnya syukuri untuk dia lihat. Hidup itu pakai kaca tembus pandang tadi. Lihat itu ada pengharapan. Di depan itu Tuhan berjalan bersama kita, memimpin kita. Tuhan itu mendampingi kita, menopang kita, menyertai kita. Saudara, makanya nikmati hari-hari yang kulalui itu bersama Yesus. Ya, dialah juru selamat kita, dialah penolong kita, dialah kekuatan kita. Saudara punya uang berapapun hari ini, itu bukan pengharapan kita yang utama. Saudara buka hari ini, mungkin wah saldo kita masih banyak. Aset kita di mana-mana. Segalanya kita punya. Tapi saudara tidak punya hidup di dalam Tuhan. Saudara pengharapanmu melekat hanya kepada harta. Saudara tidak bisa mensyukuri dan menikmati hari-hari yang indah penuh sukacita. Isinya cuma apa? Ketakutan. Isinya cuma apa? Kegelisahan. Saudara, kalau kita belajar daripada firman Tuhan ini, saudaraku, dikatakan bagian yang ketiga bahwa kasih Tuhan itu adalah harapan di tengah kita yang luka. Saudara, ketika dunia berkata kamu gagal, kamu bobrok, kamu rusak, hidupmu sekarang ini terus dikatakan, saudaraku, di dalam kegelapan dan hal yang negatif, Tuhan mau berkata kepada saya dan saudara, kamu tetap milikku. Ketika orang lain, saudaraku, satu persatu meninggalkan kita, Tuhan dikatakan tetap tinggal bersama dengan kita. Ketika kamu tidak bisa mengandalkan siapapun, kasih Tuhan tetap menjadi tempat berlindung. Saudara, menarik sekali. Makanya apa dasar kita hari ini untuk kita jauh daripada Tuhan? Tuhan tidak jauh, Tuhan itu dekat, saudara. Masalahnya kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Makanya kasih Tuhan tidak pernah dialami di dalam kehidupan kita. Saudara, yang terpenting hari ini adalah apa? Ambil komitmen. Buat keputusan. Saya mau datang kepada Tuhan dengan kejujuran saya. Orang yang remuk jiwanya, patah hati, remuk jiwanya, saudaraku, perlu berkata jujur kepada Tuhan. Saya seringkali lihat orang Kristen itu kalau berdoa, saudaraku, dia takut bersalah kalau saya ngomong terbuka dengan Tuhan. Jangan dipendam, saudara. Jangan pura-pura kuat. Tuhan itu mengerti air matamu. Kenapa kita harus sembunyikan? Terbuka saja dengan Tuhan. Apa yang kita alami hari ini, yang kita derita,
saudaraku. Jujur. Tuhan sebut nama mereka, katakan dengan jujur kepada Tuhan, apa masalahnya yang membuat kita mengalami kepahitan, keputusasaan, dan remuk jiwa kita. Ini penting, saudaraku. Yang kedua lagi dalam aplikasi kita, mari kita belajar, saudaraku. Komitmen apa? Mari percayakan semua luka hati kita itu hanya kepada Tuhan. Kepada kasih-Nya. Ini komitmen yang penting, saudara. Kalau saudara hari ini ambil keputusan, aku akan nikmati jalani penderitaan ini akibat daripada patah hati dan remuk jiwamu. Saudara hari ini bukan anak-anak Tuhan yang beriman. Saudara hanya beragama Kristen, tetapi saudara tidak beriman dengan sungguh kepada Sang Penolong kita, Yesus Kristus. Mari datang, saudara, percaya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya ingat Ayub, sahabat-sahabat pergi meninggalkan dia. Setelah dia kehilangan kebahagiaan, anak, mantu, semuanya meninggal. Istrinya pun bukan istri yang hadir di tengah penderitaan. Saudaraku, sahabat-sahabat Ayub bukan juga orang yang hadir di tengah penderitaan. Tetapi Ayub itu percaya kepada Allah. Di tengah penderitaan dia. Dia dengan kata kalimat yang jujur. Penderitaan yang dialami sampai pun seperti sebuah kata penyesalan, kenapa aku dilahirkan, kenapa ada hari lahirku, kalau aku harus mengalami ini. Memang di dalam keluh kesah Ayub bukan berarti dia tidak percaya. Dia percaya Tuhan yang izinkan terjadi dan Tuhan pasti punya solusi. Nah, ketika dia percayakan semua itu, pemulihan terjadi, saudaraku. Ingat Ayub 42 ayat yang kedua. Ketika firman Tuhan berkata apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Menarik, saudara ya. Nah, disinilah kekuatan iman. Inilah kebahagiaan hidup. Kalau percaya, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan setiap tetes air mata yang kamu curahkan. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, Allah menampung setiap air mata kita di kirbatnya Tuhan. Saudaraku, ini hal yang penting. Komitmen dan yang lain adalah apa? Mari berjalan bersama Tuhan hari demi hari. Jangan jalan sendiri, saudaraku. Sekalipun saudara berkata, aku hidupku sendirian. Tetapi saudara itu tidak sendiri. Kenapa? Karena saudara sudah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau ada di setiap hati yang remuk ini. Orang yang patah hati ini. Dia mau berjalan bersama kita. Saudaraku, memang pemulihan dikatakan mungkin tidak instan. Tetapi kasih-Nya memulihkan dengan pasti. Katakan pasti. Pemulihan dikatakan, saudaraku, tidak instan. Tetapi kasih-Nya memulihkan dengan pasti. Kalau saudara mengalami sebuah kepastian, apa yang mustahil bagi Tuhan? Kasih Tuhan itu tidak pernah menjauh dari yang hancur, justru semakin dekat. Jadi semakin saudara merasa hidupmu itu hancur, disitulah sungguh kasih Tuhan itu semakin dekat. Jika hari ini kita datang dalam keadaan terluka, ingat bahwa Tuhan itu dekat. Katakan dekat, saudara. Tuhan itu dekat. Tuhan itu peduli. Tuhan itu peduli. Dan kasih-Nya cukup untuk menyembuhkan. Saudara minum obat penenang hari ini.
Saudara ini punya cara-cara lain hari ini, saudaraku. Kalau itu membuat saudara hari ini tenang, saya pikir saudara, orang akan bergantung terus kepada hal yang seperti ini. Tapi saya katakan, yang menyembuhkan kita bukan obat-obat itu. Saudara ingin hidupmu tenang, saudara ingin disembuhkan daripada remuk jiwa dan juga patah hatimu, sekali lagi datang. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir. Dikatakan Tuhan itu dekat. Tuhan itu peduli. Dan kasih-Nya cukup untuk menyembuhkan. Saudara, kalau saudara ambil keputusan hari ini. Untuk hidupmu tidak meninggalkan Tuhan. Kembali. Orang bisa menyakiti, bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, tetapi bangkit, memberikan kepada kita hari ini pengharapannya. Saudara, kalau kita lihat kehidupan kita yang haus, kehidupan kita yang lapar, akan disegarkan dan dikenyangkan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini keluar daripada masalah hidup. Dengan kompensasi, saudaraku, orang bisa lebih gemuk. Kenapa? Karena kalau dia stres, dia larinya ke makan. Orang hari ini, saudaraku, kalau stres larinya nonton. Saya mau katakan pada kita, kalau kita makan, berapa lama kita menikmatinya? Paling beberapa jam kemudian sudah lapar lagi. Kita nonton, berapa jam? Itu bisa menyelesaikan atau mengaburkan masalah kita. Kita akan kembali lagi, saudaraku. Tetapi kalau orang datang kepada Tuhan, masalahnya akan tersembuhkan. Sakit luka hati akan disembuhkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Memang kadang kita tidak bisa sendiri, saudaraku. Kenapa? Karena kita butuh orang yang dipakai oleh Tuhan. Mau mendengar sharing kita. Mau mengerti masalah kita. Dan mau menolong kita, memberikan, saudaraku, jalan keluar. Supaya apa? Kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Saudaraku, saya belajar dari seorang penulis buku namanya Stephen Covey. Katakan permisi. Dia angkat sebuah botol, saudara. Kadang hidup itu demikian. Ketika saya mengangkat ini, saudaraku, lebih tinggi lagi. Kalau saya mengangkatnya 1 menit, oh saya kuat, saudara. 1 jam, mungkin, saudaraku. Tapi sudah mulai agak gemetaran. 1 hari, pasti tidak kuat. 1 minggu, lebih lagi, apalagi sudah berbulan dan bertahun-tahun. Dan saya tidak mengerti saudara sedang punya satu kekecewaan yang membuat remuk jiwa dan patah hatimu. Tetapi Tuhan mau mengerti. Masalahnya saudaraku memang sebenarnya ini cuma 330 mili, saudara. Ringan, tetapi karena terlalu lama kita menanggungnya, beban itu kita bawa, saudaraku. Itu membuat kita stres. Stephen Covey dengan buku manajemen stresnya, dia mencoba untuk mengajarkan. Masalahnya adalah apa? Kita harus bisa mengelola stres kita itu. Sehingga tidak membuat kita terus di dalam tekanan hidup. Siapa yang bisa menyelesaikan? Ketika kita bawa kepada Tuhan, kita berani menaruh, kita meletakkan, menyerahkan. Kita berserah dan bukan menyerah. Tapi kita percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini, saudaraku, 3 komitmen ini saudara harus punya. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara ingin, datanglah pada Tuhan dengan kejujuran. Percayakan lukamu kepada kasih Tuhan.
dan berjalanlah bersama Tuhan hari demi hari. Jadilah umatnya yang dikatakan lebih dari pemenang. Saudara ngerti maksudnya? Kalau lebih dari pemenang itu gambarannya itu sebuah lomba, saudaraku, kayak lomba lari. Saudara, kita lari sama-sama, tapi kita itu bisa melewati orang yang paling akhir, sehingga kita bukan hanya lebih daripada menjadi sebuah pemenang, seorang pemenang, tetapi lebih dari pemenang itu kita sudah menang, kita masih bisa lari lagi dan melewati orang yang paling belakang. Itu lebih daripada pemenang. Hari ini banyak orang sudah tidak memiliki gairah hidup. Tapi saya dan saudara bersama Tuhan lebih dari pemenang. Mari, bagi yang bebannya berat, yang patah hati dan remuk jiwanya, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya tahu, karena saya juga mengalami, ketika pernah patah hati dan remuk jiwa, tapi saya belajar terbuka dengan Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan, dan saya mau bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan saya, dan Tuhan tidak mau tinggalkan saudara juga. Mari saudaraku, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah online melalui Smart People ini. Syukuri saudara, banyak hamba-hamba Tuhan menguatkan kita. Khotbah-khotbah yang meneguhkan iman kita. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Ada di antara mereka yang sedang hancur hatinya. Tuhan akan bentuk kembali. Berikan pengharapan itu kepada kami. Dan jadikan kami orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini boleh terjadi. Firman Tuhan yang diperkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan menjadi benih yang baik di tanah yang subur. Di dalam hati kami. Yang bukan hanya didengar untuk dilupakan. Tetapi diterima untuk dilakukan. Menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah sekali lagi. Bagi tim pelayanan yang ada di Smart People Church ini. Mereka orang-orang militan yang cinta Tuhan dan mengasihi kami semua. Diberkati pelayanan ini melalui multimedia yang ada yang berjalan baik, lancar dan dicukupkan oleh Tuhan. Melalui dukungan kami bagi mereka. Sehingga mereka tetap bisa eksis di tengah pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesempatan lain kami bisa berjumpa lagi. Dan Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan beserta kita. Amin.